Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Nah, kali ini dan gue udah ada apa yang sebelumnya kita udah pernah bahas ya di review, terus juga kita udah coba gaming test, yaitu Samsung Galaxy A54 5G. Nah, di kesempatan kali ini gue bakal coba jawabin pertanyaan netizen mengenai Samsung Galaxy A54 ini, supaya netizen-netizen nggak penasaran lagi. Jadi dia udah tahu nih apa sih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka mengenai Samsung Galaxy A54. Langsung aja nih kita mulai bacain sekaligus jawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama nih dari @asmaul_husna99. 5G-nya belum terdaftar di beberapa operator. Nah, mungkin ini dia nanya kalau sinyal 5G-nya tuh nggak selalu dapet. Buat gue selama pakai Samsung Galaxy A54 ini, gue juga coba nih di operator. Gue pakai si Telkomsel. Nah, kalau buat posisi kayak sekarang nih lagi di Bekasi kayak gini, sinyal 5G-nya emang kita nggak dapet. Bahkan di Jakarta juga nggak di semua tempat itu ada, karena belum merata gitu sinyal 5G. Mungkin kalau di daerah kayak gue coba pas di daerah Senayan atau di bundaran Senayan lah, maksudnya sekitaran situ, di GBK itu sinyal 5G-nya dapat. Tapi kalau udah geser ke daerah-daerah lainnya, bahkan pinggir ya nggak jauh-jauh dari Senayan juga nggak dapet gitu. Bukan masalah operatornya, bukan masalah HP-nya nggak dapetin sinyal 5G-nya, tapi ini lebih ke pemerataan sinyal 5G yang belum efektif gitu. Ya, harapan gue ke depannya semoga para operator udah bisa nyediain sinyal 5G di berbagai daerah. Mengingat sekarang tuh hampir semua smartphone udah ngasih embel-embel di bagian belakangnya. Misalkan kayak Samsung Galaxy A54 ini, belakangnya ditulis 5G. Bahkan di kelas flagshipnya pun kayak Samsung Galaxy S23 ditulis juga belakangnya ada 5G, seperti itu. Ya, semoga kedepannya bakal lebih merata ya sinyal 5G. Yuk kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya ada dari dua orang, tapi ini hampir mirip-mirip nih. Misalkan contohnya nih, yang pertama nih dari Zeki Isnai 6430. Kira-kira settingan PUBG rata kanan bakal kebuka nggak sih ke depannya, Bang? Nah, terus juga ada yang nanya nih, ya dia nanya Vinata Kristi 9902. Kemarin aku main game Mobile Legends di A54, baru kemarin bahas sadar pilihan frame rate-nya banyak, rendah, tinggi, super, dan ultra ada, dan grafisnya rendah, sedang, tinggi, dan ultra juga kebuka. Padahal minggu lalu mentok di tinggi, tapi tadi coba main lagi, grafisnya mentok di tinggi, settingan ultranya hilang. Masih dikembangin kali ya, hilang mulu. Nah, ini kan ada dua nih pertanyaannya buat main si Mobile Legends sama PUBG. Kemarin kita juga udah coba gaming test ya. Bisa kalian lihat sendiri kalau settingan itu belum kebuka semuanya. Padahal di atas kertas spesifikasinya memumpuni. Misalkan kayak layarnya itu udah 120 Hz. Bahkan yang sangat disayangin banget pas main PUBG itu settingannya cuma sampai smooth ultra doang. Smooth ekstrimnya nggak kebuka gitu. Bahkan kalau dilihat dari skor Antutunya aja kan udah gede tuh. Masa dia nggak bisa? Nah, mungkin nih karena ini chipset masih baru, biasanya tuh ada perlu penyesuaian, perlu update software. Biasanya seperti itu. Bahkan kemarin kita coba juga di kelas yang lebih tinggi, sama juga seperti itu. Nah, kedepannya mungkin bakal ada beberapa update software yang bisa ngasih settingan optimal di A54 ini pada saat main game. Bahkan tadi ada user juga yang bilang kan waktu itu settingannya kebuka di main Mobile Legends ya, seperti itu. Jadi buat temen-temen yang pakai Samsung Galaxy A54 ini buat gaming, ya cukup bersabar sedikit lah gitu. Sampai developer gamenya ngasih update sampai kebuka semuanya. Nah, itu dia tadi jawabannya. Buat kalian yang tanya settingannya apakah bakal kebuka semuanya di masa depan, nah seperti itu. Nah, kita ini masih bahasannya seputar game ya. Ini ada yang nanya juga nih, satu orang tapi dia ngasih dua pertanyaan, masih agak terkait lah. Masalah terbesar A54 baru buka PUBG udah cepet panas. Terus dia nanya lagi, bro,
kok sering update software, kok HP-nya cepet panas ya bro. Nah, emang nih si Samsung Galaxy A54 5G ini dapat beberapa kali pembaruan software ya. Gue lupa ngitunginnya, mungkin ada sekitar 2-3 kali dari awal rilis gitu ya. Terus juga dia udah pakai sistem operasi yang terbaru yaitu One UI 5.1. Kalau nggak salah sekarang nih udah sampai pembaruan patch keamanannya tuh yang di per 1 Mei 2023, berarti hitungannya udah si baru ya. Kalau dia bilang pas baru buka PUBG udah cepet panas, kita kemarin udah coba sendiri buat main PUBG. Bahkan kita coba udah ngerekam in-game di ruangan tanpa AC, dan cukup gerah juga tentunya. Tapi pas dipakai kalau buat main PUBG sih panasnya nggak terlalu berlebih ya. Kita coba mainin, bahkan itu kan udah perlu proses ekstra gitu dari si HP-nya. Udah mah main game, dia juga direkam layarnya seperti itu. Pas gue pakai kurang lebih setengah jam ya, satu match itu ya panasnya paling kemarin kalau nggak salah itu di sekitaran 40 Celcius ya, paling tinggi gitu. Nggak sampai berlebih sampai 45, bahkan sampai setrikaan juga enggak. Nah, mungkin buat teman kita yang satu ini, dia nanya kenapa cepet panas, mungkin bisa disesuaikan lagi suhunya. Atau enggak, kalian pakai tips juga nih, aktifin gamenya dari game launcher supaya bisa optimal seperti itu. Karena ada settingan game boosternya di situ. Jadi masalah HP-nya cepet panas sih, gue ngerasa pakai HP ini selama gue pakai sih nggak, maksudnya panas mah ada, cuma bukan panas yang berlebih gitu, maksudnya panas-panas biasa aja, panas standar lah, standar ketika kita gaming ya masih bakal hangat-hangat lah. Bahkan bukan berarti kita langsung main game di menit kelima langsung panas, enggak. Itu mungkin kayak kemarin pas udah 30 menit setengah jam ya panas seperti itu. Terus juga mungkin buat teman-teman yang pakai buat main game ini ya mungkin bisa disesuaikan di kondisi ruangan yang adem, misalkan pakai AC atau pakai kipas angin seperti itu, agar HP-nya nggak terlalu panas juga, karena suhu ruangan itu kan mempengaruhi suhu dari si HP. Nah, itu Samsung Galaxy A54. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Irwan Syah EJ9PQ. Bingung juga bacanya nih. Nah, dia nanya kalau A54 kalau buat story IG masih blur kah? Mungkin bukan blur ya, maksudnya agak burem atau butek, tidak sebagus Apple Growak gitu yang mulus. Tapi pas gue pakai Samsung Galaxy A54 ini, gue rasa sih masih layak dipakai buat sosmed gitu. Nah, tips aja nih buat temen-temen yang pakai Samsung Galaxy A54, kalau misalnya kalian mau upload di Instagram Story ya, maksudnya Story IG kan Instagram Story, tips dari gue adalah kalian rekamnya jangan langsung dari aplikasi Instagramnya. Kalian pakai kamera dari si Samsung ini, yang kamera bawaannya, terus kalian setting videonya di settingan terbaiknya. Misalkan kayak di Samsung Galaxy A54 ini, kalau buat settingan video kamera belakang itu kan udah tersedia sampai 4K 30 fps. Nah, kalian ngerekamnya di 4K 30 fps buat bisa ngasilin kualitas gambar yang paling baik seperti itu. Nah, mungkin kalau kalian pengen gambarnya lebih smooth, kalian bisa coba upload juga hasil videonya tuh pakai resolusi Full HD 60 fps. Nah, kalian baru langsung upload ke Instagram. Nah, kalau buat di kamera depannya juga kalian sama, itu cuma kurang lebih mirip sama yang kamera belakang ya. Terlebih lagi di sini udah ada settingan yang sama gitu, udah ada 4K 30 fps kamera depannya, terus ada juga Full HD 60 fps. Nah, kenapa gue saranin kalian rekam pakai aplikasi bawahnya? Karena kan pada dasarnya si Instagram tuh pas kita ngupload story itu kan dikompres ya. Nah, kalau kalian pakai settingan yang terbaik, kompresannya tuh setidaknya nggak parah gitu lah, nggak terlalu di downgrade banget, karena kalian udah kasih hasil yang terbaik seperti itu. Nah, overall jadi pas dipakai buat upload Instagram story, buat ya kegiatan kalian lah, misalnya foto makanan, video lagi masak-masak, video lagi seneng-seneng sama teman kalian, lagi ceria, berbagi cerita lah gitu, nggak ada blur ya. Kalau dibilang burem juga enggak gitu, masih oke. Bahkan bisa dipakai lah buat kalian. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin kalau di review kemarin gue sebut ada sedikit ya yang menjadi pertimbangan, yaitu masalah charging. Nah, ini dari Fauzi Effendi. Dia nanya kalau pakai kepala charger Xiaomi yang 67 watt worth nggak bang? WHORT maksudnya worth kali ya, dia tipe. Worth nggak bang? Nah,
Kemarin kita juga udah coba si Samsung Galaxy A54 5G ini ngecasnya tuh pakai casan third party atau pihak ketiga dengan kapasitas 66 watt. Nah, karena Samsung nggak ngasih, tentunya kita kan pakai chargeran third party kayak gitu. Nah, kalau dia tanya worth atau enggak pakai casan Xiaomi yang 67 watt, gua rasa sih nggak worth. Karena si HP ini cuma ngedukung fast charging sampai 25 watt. Saran gua buat kalian yang pakai Samsung Galaxy A54 ini bagusnya pakai casan langsung dari Samsungnya supaya dia bisa ngecas lebih cepat. Bahkan kemarin gua ngecas pakai chargeran yang 66 watt itu dari pihak ketiga, itu makan waktu sekitar 1 jam lebih atau 1,5 jam lah gitu, dari 0 sampai full itu ya. Nah, buat pakai casan selain bawaan dari Samsung, gua rasa bakal ngecasnya lebih lama daripada bawaan Samsung karena udah ada settingan sendirinya seperti itu. Saran gua buat Fauzi Effendi kayaknya lebih baik pakai casan dari Samsungnya. Jadi kamu beli sendiri casan dari Samsungnya seperti itu. Nah, ini mungkin pertanyaan dari tim mending mana, Bang? A54 versus Xiaomi 12 Lite ambil mana? Game ringan aja buat pemakaian jangka panjang nih. Jangka panjang sih. Nah, kalau gua sih bingung nih jawabnya karena kan ada dua kompetitor dan di kelas harga yang berbeda sebenarnya di saat ini. Xiaomi 12 Lite kan udah di tahun lalu ya, walaupun sekarang masih tersedia di pasaran. Tapi kalau buat jangka panjang, dari segi update software, gue rasa Samsung A54 ini lebih menang ya, karena dia itu janjiin update software sampai 4 tahun. Sementara itu kalau Xiaomi 12 Lite itu kan udah dirilis di tahun lalu, yaitu dia pakai Android 13 berbasis MIUI 13, sekarang itu udah MIUI 14 kan. Sedangkan Xiaomi 12 Lite itu dapat update software 3 kali. Tapi kalau kalian ngomongin buat jangka panjang ini kan ngomongin update software ya, tentu si Samsung Galaxy A54 ini lebih menang. Tapi kalau dari segi hal lainnya mungkin bisa dipertimbangkan lagi, apalagi ini cuma main game ringan ya. Gue juga nggak tahu nih maksudnya game ringan tuh apa, mungkin game ringannya kayak Flappy Bird atau Angry Birds atau Subway Surfer. Tentu Xiaomi 12 Lite dan Samsung Galaxy A54 ini bisa dipakai buat main game seperti itu. Beda halnya kayak buat main game yang lebih berat lagi. Nah, itu dia jawabannya. Jadi kalau saran gue sih Samsung Galaxy A54 ini punya update software yang lebih panjang, tentunya bisa jangka waktu pakainya lebih lama dibanding Xiaomi 12 Lite. Tapi kalau kebutuhan lainnya perlu ada sedikit pertimbangan, karena ini kita fokusnya ke ngomongin jangka panjangnya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ini datang dari Johannes Wijaya 3938. Bakal keluar A54s nggak sih? Katanya kalau seri A genap bakal launching versi S-nya kayak A52s. Nah, buat yang ditanyain tuh masalah si Samsung bakal ngeluarin A54s nggak sih? Sampai saat ini sih berbagai bocorannya tuh belum ada ya. Bahkan buat seri sekarang aja paling tertingginya tuh di A54 sejauh ini. Karena kemarin juga ada berita kalau si Samsung nggak bakal ngeluarin seri A73. Nah, kalau buat versi S-nya juga kita sampai sekarang masih belum tahu nih. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan bisa aja rilis, bisa aja enggak. Jadi buat kalian yang penasaran ya tunggu informasi menariknya. Nah, buat tahu informasi menarik juga kalian bisa langsung baca nih berita di telset.id biar tahu informasi mengenai teknologi. Tapi kalau cocokologinya seri genap bakal ada S series juga masih belum kuat ini masalahnya. Karena kan sejauh ini ya belum ada versi yang lebih tinggi lagi yang dirilis Samsung. Bahkan mungkin kalau ditanya sekarang Samsung fokusnya ke yang mana, karena kan sebentar lagi juga Galaxy Fold bakal rilis mungkin ke sana seperti itu. Jadi berbagai macam bocoran mengenai A54s atau ya A34s itu masih belum ada. Jadi mungkin kalian perlu tunggu dulu terlebih dahulu seperti itu. Well, tadi gue udah jawabin pertanyaan dari netizen mengenai Samsung Galaxy A54. Semoga jawaban dari gue ini cukup memuaskan ya. Buat kalian yang mau tanya-tanya juga bisa langsung komen di bawah mengenai hal-hal lainnya yang terkait. Gue Yeski dari Telset, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya ya.